Baik Ustaz, Ana mulai sekarang Ustaz. Halo, Ustaz bisa dengar suara Ana? Ustaz Riga. Halo Ustaz. Halo Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ana izin mulai Ustaz. Ya, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini Ahad tanggal 13 Februari 2022 atau bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah, kita memasuki pertemuan yang ke-17 dari kelas lanjutan sebuah program dari Basis tentang membaca kitab yang nantinya akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhallahu Ta'ala, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan sebagai informasi awal Ustadz, alhamdulillah untuk sesi pagi hari ini telah bergabung teman-teman kita dari angkatan BA 193 dan Masya Allah, insya Allah mereka sangat bersemangat sekali untuk mengikuti kelas lanjutan tatap muka membaca kitab ini Ustadz. Dan sebelumnya Anda sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sudah mulai baikan. Tayyib, alhamdulillah. Masih agak batuk. Tayyib, alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi antum Ustadz. Dan untuk menyingkat waktu, langsung saja kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada guru kita Al-Ustadz Riga Hafidhallahu Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa biha nastati'u an nahdura fi hadzal liqa' al-mubarak insyaallah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pertemuan belajar cara membaca kitab secara tatap muka
Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas kitab dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ana akan screen share. Ya, ini adalah kitab yang dibahas pada pertemuan kita dalam membaca kitab Arab Gundul. Ya, judulnya adalah Kitabul Ilmi, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah, yang mana ini merupakan bekal bagi para penuntut ilmu, terutama pemula, untuk mendalami ilmu agama ini. Ya. Jadi Syekh Utsaimin di sini akan menjelaskan tentang definisinya, definisi ilmu, kemudian keutamaan-keutamaannya, kemudian hukum menuntut ilmu, kemudian juga adab-adabnya dan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Pada ini sebenarnya adalah pertemuan yang ke-17 ya. Dari angkatan pertama kami sudah membahas ya Kitabul Ilmi, mulai dari bab pertamanya yaitu tentang definisi ilmu, keutamaan dan hukum menuntutnya. Ya, karena di sini banyak peserta baru ya, Anda juga baru dikasih tahu bahwa ini adalah ada gabungan dari baru bergabung siswa angkatan 193 ya. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas sampai pada pertemuan tentang di antara keutamaan ilmu ya. Jadi kita sudah banyak membahas, mungkin sekilas saja tentang pertama definisi ilmu ya. Tentang definisi ilmu ini sekilas saja ya. Ya, ilmu itu adalah lawan dari kebodohan. Naqidul jahli. Yaitu memperoleh sesuatu sesuai kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Ya. Kemudian secara istilah ilmu itu adalah pengetahuan, lawan kata dari kebodohan. Kemudian berkata yang lain bahwa ilmu itu lebih jelas daripada yang didefinisikan. Yang dimaksudkan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya berupa keterangan dan petunjuk. Ilmu yang terdapat pujian adalah ilmu wahyu, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan agama kepadanya. Dan para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham, hanyalah para nabi tersebut mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia akan mengambil bagian yang banyak. Jadi itu adalah pengertian ilmu, ya. Tapi tidak menafikan bahwa ilmu dunia, selain ilmu dunia itu boleh mempelajarinya, bahkan bisa menjadi fardu kifayah. Ya. Adapun ilmu syar'i itu secara asal adalah hukumnya adalah fardu kifayah, tetapi ilmu dunia hukumnya adalah mubah. Tetapi jika ilmu dunia tersebut dapat mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, maka menjadi ilmu mempelajarinya menjadi fardu kifayah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang keutamaan ilmu, ya. Keutamaan ilmu di sini bahwa ilmu itu diantara dua hal yang penting untuk di antara dua hal jihad fisabilillah, yang mana jihad itu terbagi dua. Tidaklah agama ini tegak kecuali dengan dua perkara, yaitu ilmu dan peperangan. Ya. Di sini saya menjelaskan bahwa tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian
di bawah ini akan dijelaskan oleh Syekh tentang di sini ya. Kita akan mulai dari sini, min ahami fadhailil ilmi mayali ya. Nah, untuk lebih mudahkan Ana akan buka dalam bentuk Word ya. Ya, jadi kita akan memulai dari di antara keutamaan ilmu ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana cara membacanya, cara mengirobnya, dan cara menerjemahkannya atau memahaminya. Yang pertama mungkin Anda akan membacanya terlebih dahulu ya. Jadi untuk peserta baru, karena ini mulainya banyak peserta baru ya, jadi kita akan belajar secara perlahan ya, secara perlahan dan mulai dari dasar, terutama bagaimana cara mengi'rab ya. Jadi ini cara membacanya pertama ya, ini wa min ahammi fadhailil ilmi ya, ma yali. Begitu cara bacanya ya. Wa min ahammi fadhailil ilmi ma yali. Nah, adapun wa di sini ya, karena dia di awal kalimat, maka dia namanya al-wawu ya. Al-wawu di sini al-ibtidaiyah, lil ibtidai. Atau wawu ibtidaiyah. Ya, atau wawu al-istinafiyah. Biasanya wawu boleh al-ibtidaiyah atau istinafiyah. Ya, artinya permulaan. Jadi jenis wawu itu ada berbagai macam ya. Ada wawu itu wawu atof, ya kan? Kemudian ada juga apalagi wawu haliyah, ya, dan macam-macamnya ya. Ada wawu kosam. Nah, kalau di awal kalimat seperti ini, ya, namanya wawu ibtidaiyah atau wawu istinafiyah. Kemudian min, ya, min di sini adalah harfu jari. Harfu jarin. Kemudian ahami adalah majrurun ya, majrurun bil ba'i ya. Majrur dengan ba. Ya, afwan min yang salah. Majrurun bin min. Ya. Majrur dengan min. Ya, makanya dibaca kasroh ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-kasratu zahiratu fi akhirih. Nah, gitu. Sebenarnya dia adalah mamnu' min as-shorof ya. Mamnu' min as-shorof karena wazannya af'alu. Ya, wazannya af'alu. Tetapi karena dia mudhof ya. Jadi kan di sini bahwa mudhof ya.
karena dia mudhaf, maka dia kembali ke aturan semula, yaitu majrurnya dengan kasroh. Ya, majrurnya dengan kasroh. Asalnya dia harusnya majrurnya dengan fathah, ya, kalau mamnu' minas shorof. Nah, kemudian fadhail ini sama seperti ahami, dia mamnu' minas shorof, ya. Ini dibacanya fadhaili. Fadhaili. Nah, kenapa dia fadhaili? Karena dia mudhafun ilaihi mudhafun ilaihi majrurun. Kemudian sama dengan ini, ya, wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhaf, ya, sama seperti aham ini tadi cara mengirabnya. Jadi tapi pertamanya dia mudhafun ilaihi. Ya. Nah, dia juga mamnu' minas shorof, tapi dia karena dia mudhaf, wa huwa mudhaf, maka amalannya kembali ke seperti halnya isim mufrad, yaitu majrurnya dengan kasroh, ya, bukan fadhaila, ya, tapi fadhaili. Fadhail ini adalah mamnu' minas shorof. Kemudian wa huwa mudhaf, ya. Nah, mudhaf ilaihnya ini juga mudhaf ilaih. Jadi ada 3 di sini. Idhofah ini terdiri dari 3, ya, aham, kemudian fadhail, kemudian al-ilm, terdiri dari 3 kata. Ya. Mudhaf itu yang penting dia minimal 2, ya. 2 isim. Bisa lebih. Ini juga termasuk lebih dari 2, ya, 3, ya. Terdiri dari 3 ahami, fadhailil, ilmi. Nah, ilmi mengirabnya sama seperti halnya fadhail, sama seperti fadhail ini karena dia mudhaf ilaih, yaitu mudhafun ilaihi majrurun, ya, wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Tapi tidak wa huwa mudhaf, ya, karena dia sudah terakhir, ya, dia tidak sebagai mudhaf. Kemudian jar majrur ini, ya, yang min fadhail, min ahami fadhail ilmi, ini fi mahalli, ya, ini al-jaru wa majruru, al-jaru wal majruru fi mahalli. Nah, fi mahalli apa? Ada yang tahu? Fi mahalli raf'i khobarin muqaddam. Khobarin muqaddamin. Dia adalah khobar muqaddam, ya, yang mana mubtada'nya adalah mayali. Ini mubtada'nya. Jadi bisa juga ini dibalik, ya. Wa mayali min ahammi fadhailil ilmi. Apa-apa yang berikut ini adalah diantara keutamaan ilmu yang paling utama. Jadi mayali ini adalah fi mahalli, ya, ini adalah isim mausul, ya. Ma-nya itu adalah ismun mausulun, kemudian mabniun ala sukun. Ya, mabniun ala sukun. Mabniun ala sukuni fi mahalli Malirofin. fi mahalli raf'i apa? Mubtada muakhar. Ya, mubtada'in muakharin. Fi mahalli raf'i mubtada'in muakharin.
Nah, ini cara mengi'rab ada perbedaan antara isim mu'rab dan isim mabni. Ya. Tahu ya isim mu'rab dengan isim mabni. Isim mabni itu adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya seperti ma. Ya. Dia isim mabni. Kalau isim mu'rab itu seperti ya al-ilmu ini isim mu'rab ya. Fadail ini juga isim mu'rab. Ahami juga isim mu'rab. Ya. Jadi isim mu'rab itu kan terdiri dari isim mufrad, ya kan, isim musanna, isim jamak muannas muzakkar salim, muannas salim, isim jamak taksir, termasuk juga al-asmaul khamsah, maksur, mankus, ya. Termasuk juga mamnu' minas shorof, yaitu termasuk di antara Mu'rab. isim mu'rab. Jadi itu ada mu'rab, ada mabni. Nah, kalau isim mu'rab, cara mengirabnya disebutkan dulu kedudukannya apa? Mudhafun ilaihi. Ya. Mudhafun ilaihi majrurun. Disebutkan mudhafun ilaihi dulu, kemudian dia apa? Irabnya majrurun. Kemudian wa alamatu, sebutkan alamatu, wa alamatu raf'ihi jarrihi. Nah, wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu fi akhirih, gitu ya. Yang ini nih. Nah, itu cara mengi'rab isim mu'rab. Disebutkan dulu kedudukannya apa. Tapi kalau isim mabni seperti halnya ma ini, maka disebutkan dulu jenisnya apa. Apakah isim mausul, isim domir, atau isim apalagi isyarah misalkan. Nah, disebutkan itu dulu. Adapun kedudukannya ya di sini terakhir malah kedudukannya. Kedudukannya itu adalah mubtada muakhar. Ya. Disebutkannya terakhir. Itu. Ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas ini ya, kelas i'rab. Nah, lebih jelasnya itu ada di buku hijau ya. Cara mengi'rab isim mu'rab dan isim mabni. Di situ lengkap dijelaskan dari isim mufrad bagaimana cara mengi'rabnya. Kemudian isim musanna tandanya apa saja, bagaimana cara mengi'rabnya. Disertai dengan contoh-contohnya. Ya. Jadi itu mengenai cara. Nanti kita akan membiasakan juga ya. Membiasakan bagaimana cara mengi'rabnya itu. Ya, sambil belajar kita. Ya, jadi ini jelas ya bahwa mayali, ma-nya adalah mubtada muakhar. Ya. Adapun khobarnya adalah min ahammi fadailil ilmi. Ya. Ini jar majrur tidak bisa sebagai mubtada ya. Tidak bisa sebagai mubtada jar majrur. Kecuali nanti huruf jarnya huruf zaidah bisa ya. Tapi itu pengecualian. Tapi di sini ini memang huruf asli, bukan huruf zaidah. Ya. Jadi ini adalah jar majrur, maka jar majrur itu adalah khobar ya, bukan mubtada. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada Ustadz. Ya. Ustadz mau tanya tadi yang isim ghairu munsorif Ustadz. Ya. Itu kalau tadi Ustadz bilang kan kalau dia majrurnya kan dengan fathah. Sebenarnya kalau di buku ya. Ini tadi Ustadz bilang karena dia sebagai mudhof jadi dengan balik lagi menjadi ini kasroh. Iya. Oh, semua ghairu munsorif seperti itu ya Ustadz ya? Iya, semua seperti itu. Oh, Ana pikir kalau yang dia menjadi kasroh itu ketika beralif lam. Enggak ya Ustadz ya? Alif lam juga, jadi ada dua. Pertama ya. alif lam, kemudian yang kedua sebagai mudhof. Oh ya, nah Ustadz. Satu lagi Ustadz, tadi yang apa kan ma-nya sebagai mubtada muakhar. Kemudian yalinya berarti sebagai isim sila mausul gitu Ustadz. Iya, belum ditebas ya. Yali ya, yali ini adalah ya. Fi'il. Ini silah mausul, al-jumlatu silah mausul. Jumlahnya ini adalah silah mausul. Tapi yalinya sendiri adalah, ada yang tahu yalinya apa? Fi'il ya. Fi'lun mudhari'un ya.
fi'lun mudhari'un marfu'un. Jadi fi'il mudhari' marfu'un. Ya, wa alamatu raf'ihi apa? Domah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Wa alamatu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddamah dhammatu al-muqaddarah. Karena apa dia muqaddarah? Bisikol. Total akhir bil ya. Ya, Ya, karena dia sikol. Ya. Karena bahasa Arab, lisan Arab itu susah mengungkapkan iu ya. Kalau disebutkan ya liu itu susah orang Arab mengucapkannya ya. Asalnya kan harusnya fi'il mudhari'nya itu ya liu, domah gini nih. Ya liu. Tapi orang Arab susah untuk mengungkapkan iu, makanya dia sikol. Sikol itu artinya berat pengucapannya. Ya, alasannya adalah lisikol. Ya. Fi'il madinya dari asalnya adalah wala ya. Wala yali. Ya, wala yali artinya yang berikut ini. Atau yang di dekat ini. Seperti hanya sabda Rasulullah, kul mimma yalik. Ya, makalah apa yang di dekatmu. Mimma yalik. Ya, ini berarti artinya adalah di antara keutamaan ilmu yang paling penting adalah sebagai berikut, gitu ya. Sebagai berikut. Nah, yang pertama, kita lanjutkan. Al-awwalu annahu ya. Annahu irsul anbiya'i. Bahwasanya ilmu tersebut adalah warisannya para nabi. Warisan para nabi. Nah, annahu ya. Anna ini adalah harfun taukid. Ya, litaukid ya, litaukid. Harfun litaukid. Tapi dia cara mengirabnya adalah harfun musyabbahun Bil fi'li. ya. Musyabbahun lil fi'li. Dia menyerupai fi'il ya. Karena pertama dia menyerupai karena dia akhirannya fathah. Kalau fi'il itu kan umumnya berakhiran fathah seperti zahaba, roja'a, terakhirnya fathah. Itu dari segi pertama. Yang kedua, ketika dia bersambung dengan domir mutakallim seperti anni ya. Harusnya domir mutakallim maka dia dibantu dengan annani. Jadi annani dibantu dengan nun wikoyah. Ya. Nun wikoyah seperti hanya fi'il. Fi'il kalau dia ada ya mutakallim maka dia dibantu dengan ya dengan nun wikoyah namanya, nun wikoyah. Ini ada nun di sini ya, tambahannya nun wikoyah. Wikoyah itu artinya yang melindungi ya, melindungi supaya tidak jadi kasroh. Misalkan gini ya, dorobani Ahmad. Ahmad memukul saya gitu ya misalkan. Contohnya ya. Nah, ini kan doroba ini kan fi'il ya. Kemudian ada ya mutakallim. Ya mutakallim yang artinya saya. Maka dia harus dibantu dengan nun wikoyah. Supaya tidak menjadi kasroh terakhirnya fi'il ini. Ya.
Jadi dibantu dengan nun wikoyah sehingga jadi dia tetap doroba. Doroba ni. Kalau nggak ada nun wikoyah jadi dorobi, ya kan? Nah, inilah fungsi nun wikoyah. Nah, seperti halnya fi'il ini, anna atau an ini atau inna, dia juga dapat dibantu dengan nun wikoyah, annani. Nah, dari segi itu dia dikatakan menyerupai fi'il. Ya. Harfun musyabbahun lil fi'li, kemudian mabniun على الفتح ya mabniun ala al-fathi. Ya mabniun ala al-fathi, kemudian litaukid ya. Di makna taukid. Ya, yang artinya bahwasanya ya annahumnya. Kemudian hu ya, hu di sini domir. Nah, ini di sini kan domir ini adalah isim mabni ya. Tadi kita udah bahas isim mabni. Cara mengirabnya adalah disebutkan dulu jenisnya apa. Jenisnya adalah ismu. Yeah. Domirun mutasil. Domirun ya, domirun. Domir apa ini namanya? Mutasilun. Ya, mutasilun. Domir yang bersambung ya. Karena domir itu ada yang mutasil, ada yang munfasil. Ada juga yang apa? Mutasil, munfasil, terus apa lagi? Mustatir. Ya. Kalau ini domirun mutasilun. Ya. Mabniun ala dhammi. Ya, mabniun ala dhammi. Fi mahalli nasbin. Yang ala dhammi. Ya. Nah, fi mahalli baru disebutkan kedudukannya fi mahalli. Nasbin. Jadi kalau isim mabni itu harus fi mahalli ya. Bukan harusnya kan mansub ya. Isim anna ini kan mansub. Tapi tidak disebutkan mansubun. Nah, kalau dia isim mabni ini dia disebutkan fi mahalli nasbi. Ya. Fi mahalli nasbi ismi inna. Fi mahalli nasbi ismi inna. Begitu cara mengi'rab isim mabni ya. Nah, ya, boleh. Di surat Ali Imran ayat 49 itu ada anni ukhluqu lakum itu. Ya, anni akhluqu lakum minat tini kahayati thairi itu kan. Iya, Ustaz. Jadi boleh dia pakai nun wikoyah, boleh juga dengan tanpa nun wikoyah. Tapi dia karena dari segi dia bisa pakai nun wikoyah, maka dia dikatakan mirip dengan fi'il seperti itu ya. Jadi walaupun bisa dua bentuk ya Ustaz? Bisa dua. Ya kalau dilihat di surat Toha juga kan, innani anallah pertama kan. Kemudian ada juga inni ana rabbuka fakhla'na'laik. Jadi pertama inni ana rabbuka fakhla'na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Kemudian innani anallah. Jadi ada innani anallah itu innani. Itu masih sambungan ayatnya. Padahal sebelumnya inni ana rabbuka. Tidak pakai nun wikoyah. Jadi boleh pakai nun wikoyah, boleh tidak. Tapi tetap diserupakan dengan fi'il gitu, Ustaz. Iya. Memang cara mengirabnya seperti itu. Nah, Ustaz. Ya. Nah, kemudian ya. Kalau ini semuanya kan mulai dari anahu itu karena memang dianggapnya lanjutan dari mayali ya Ustaz ya. Jadi maksudnya dimulai dengan anna, bukan ini, bukan innahu. Iya. Dari karena di tengah kalimat gitu ya. Iya, mayali dari kalimat sebelumnya ini kan. Oh ya jadi bukan dianggap sebagai awal kalimat. Iya, bukan di awal, dia sambungan. Ya, sambungan ya. Nah, Ustaz. Ya.
Kemudian kita lanjutkan irsu ya. Nah, di sini irsu ini adalah isim mabni atau mu'rab? Isim mu'rab. Mu'rab, ya kan? Ya. Mu'rab, maka dia cara mengirabnya beda dengan ini ya, dengan hu ini. Ini kan Berarti dhamirun khabar. muttasilun, disebutkan jenis isimnya, kedudukannya terakhir kan, fi mahalli nasbin. Nah, kalau yang mabni ini disebutkan kedudukannya pertama apa? Kalau ini kedudukannya ini ya, maaf ya. Khobaru Kedudukan. anna. Khobaru Kedudukannya anna. terakhir ya, kalau yang Oh, isim. terakhir. Berarti ma'anmu marfu'un. Nah, sebutkan kedudukan. Marfu'un itu i'rabnya. Kalau kedudukannya Mudhof. Inna. khobaru Anna. ya, khobaru anna. Baru anna. Disebutkan dulu kedudukannya ya, khobaru anna, kemudian Marfu'un. jenis Marfu'un. i'rabnya marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahir. Marfu'un ya. Kemudian wa ala Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dhamatun al-zahirah di akhirih. ad-dhammatu Dhammatu zahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhof. ya, fi akhiri wa huwa mudhaf. Cara mengirab dari Isim mu'rab. isim mu'rab ya. Jadi irsu ini adalah khobaru anna marfu'un. Marfu'. Kalau yang isim mabni ini tidak bisa disebutkan mansubun ya. Dia harus fi mahalli nasbin. Tapi kalau ini isim mu'rab ini marfu'un. Atau misalkan nanti mansubun bisa juga ya, majrurun. Jadi marfu'un wa alamatu raf'ihi ya, sebutkan alamat atau tandanya. Tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya. Tidak perlu disebutkan li'annahu ismun mufrad ya. Karena memang asalnya memang dhammah zahirah ya, asal dari tanda rafa'. Ya, nanti kalau misalkan isim musanna misalkan ya, maka wa alamatu raf'ihi Al-alifu. Atau al-ya'u. al-alifu li'annahu ismu musanna. Disebutkan karena dia isim musanna. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan aslinya kan dhammah ya. Nah, kalau tidak sesuai dengan tanda aslinya, maka disebutkan alasannya karena dia isim musanna. Tapi kalau ini kan sudah sesuai ya, dhammah zahirah fi akhiri. Sudah sampai di sini aja, tidak perlu li'annahu ismu mufrad ya. Nah, kemudian dia karena dia mudhaf, maka disebutkan wa huwa mudhafun. Ya. Kemudian ya, boleh. Boleh tanya, untuk alamat itu apakah harus al-fathatu zahiratu pakai alif lam gitu Ustadz? Apa boleh misalnya wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun seperti Boleh itu dua-duanya Ustadz. ya. Tapi karena kita memakai cara ini ya dari awal, ad-dhammatu zahiratu. Itu yang Anda sering temukan di kitab-kitab i'rab. Jadi dikasih alif lam ya, ad-dhammatu zahiratu. Terkadang memang ada juga yang tidak pakai alif lam ya. Dhammatun zahiratun bisa juga. Tapi dua-duanya boleh ya Ustadz? Boleh dua-duanya. Nah, syukran Ustadz. Iya. Tapi kita ikuti aja ya apa aturannya sesuai dengan buku hijau atau buku i'rab. Ana tuliskan pakai alif lam. Ya. Kemudian irsul anbiya'i ya. Al-anbiya'i ya, di sini adalah sama seperti halnya mana tadi al-ilmu ini ya. Ya. Mudhafun ilaihi ya, mudhafun ilaihi Majrurun. Majrurun. Ya sama kan urutannya sama nih kan kayak ini. Khabaru anna marfu'un. Nah, di sini mudhafun ilaihi majrurun. Jadi disebutkan dulu kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi, kemudian i'rabnya majrurun. Ya. Baru alamatnya wa alamatu
jarrihi. Jarih. Al Al-kasratu kasratu az-zahiratu fi Zahiratu. akhirih. Fi akhirih. Ya. Al-anbiya ini isim apa nama? Isim jamak atau mufrad? Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak Mufradnya taksir. apa? Nabiyun. 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 Ya. Jadi di sini artinya bahwa ilmu tersebut nabi. adalah warisannya para nabi. Ya. Para nabi. Nah, kemudian fal anbiya'u ini adalah kalimat baru, maka fa-nya ini adalah fa al-istinafiyah ya. Ini Oh, di awal. di awal fal istinafiyah. Al anbiya'u, nah di sini karena dia di awal sebagai apa dia ini? Mubtada. Mubtada ya, isim yang di awal kalimat, maka dia adalah mubtada. Cara mengi'rabnya gimana? Al-anbiya'u Al-anbiya'u mubtada'un marfu'un wa alamat mubtada'un rafihi ad-dhammatu az-zahirah. mubtada'un marfu'un. Ya, sama ya urutan tadi kan ini kan khabaru anna marfu'un. Kalau ini kedudukannya mubtada'un marfu'un. Nah, kemudian disebutkan tandanya wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya, ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ya, fi akhirih. Kemudian alaihi wassalatu wassalam di sini adalah ini jumlah i'tiradiyah namanya. Jumlah i'tiradiyah. Artinya apa, Ustaz? Kalimat apa istilahnya? Penyela, kalimat penyela. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab ya. La mahalla laha. Jadi dia adapun ada atau tidak adanya, dia tidak akan merubah makna dari kalimat. Ya. Sama seperti rahimahullah, misalkan kita menyebutkan Sannafaha Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah. Nah, ada rahimahullah berupa doa ya. Kemudian berupa apa lagi ya? Biasanya berupa doa gitu ya. Atau subhanahu wa ta'ala ya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala atau ta'ala. Nah, kalimat itu adalah kalimat i'tiradiyah namanya. Sama yang itu ya, rahimahullah itu ya, Ustaz. Ya, rahimahullah. Jadi kalimat penyela. Dia tidak ada kedudukannya di dalam kalimat. Jadi ada ataupun tidak merubah makna. Ya. Dia ini hanya untuk selawat saja ya. Selawat pada para nabi. Jadi dia misalkan ini ditutup ya alaihi wasallam tidak merubah makna. Ya. Tidak merubah makna di dalam kalimat keseluruhannya. Jadi dia tidak memiliki kedudukan di dalam kalimat. Ya, kemudian lam di sini karena dia mubtada, mana khobarnya? Khobarnya ini lam yuwarisu bukan? Yang mana berarti? Lam yuwarisu. Jadi berupa apa dia? Berupa jumlah. Ya. Jadi jumlah lam yuwarisu al jumlatu fi mahalli. Ya, karena jumlah itu adalah mabni ya. Jadi al jumlatu jumlah lam yuwarisu dirhaman wala dirham. Ini jumlah ini adalah fi mahalli raf'in. Raf'i. Ya, fi mahalli raf'in. Khabari anna. Khobar, bukan khobari anna. Khobar aja. Mahalli atau fi mahalli khobari mubtada ini. Khobarnya mubtada. Ya, fi mahalli raf'i khobari mubtada. Jadi ini mubtadanya ini ya,
khobarnya adalah berbentuk jumlah. Lam yuwarrisu dirhaman wala dinaron. Dan seterusnya. Ya. Ustadz izin tanya Ustadz untuk yang jumlah itirodiyah tadi kalau di i'rab Bisa, apa? karena mereka jumlah. Apa, Ustadz? Ini kalau di i'rab ini alaihim adalah khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Bukan Ustaz. Kenapa? Alanya harfu jar bukan Ustaz? Iya, harful jar. Kemudian ini majur jar Majrurun ya. jar majurnya adalah sebagai khobar muqaddam. Muqaddam. As-salatu wassalam ini mubtada Mubtada muakhar. muakhar. Jadi terdiri dari jumlah khobar dan mubtada. Khobar dan mubtada. Tapi yang mana jumlah ini adalah jumlah i'tiraliyah la mahalla laha minal i'rab. Ya, naam, syukran Ustaz. Ya. Kemudian lam ini adalah harfu jazim. Majzuz. Jazim. Jazim, penjazm. Ya. Harfu jazim. Yang mana di setelahnya Majzuzum. ya majzumun. Jadi di sini Majzum. yuwarrisu cara mengira-nya adalah fi'lun mudhari. Mudhari'un majzumun. Bunun. Fi'lun mudhari'un. Cakwan. Majzumun. Wa alamatu jazmi. Majzumun bilam. Oh bilam. Oh iya ya. Ya kan? Wa alamatu Alamatu jazmihi. Hazbununi. hazfun nun. Tanda jazmnya adalah dihapusnya huruf nun. Jadi harusnya kan yuwarrisuna. Ya. Tasrifnya itu dari asal warrosa pertama ya. Warrosa fi'il mudhari. Fi'il madhinya warrosa, kemudian fi'il mudhari'nya yuwarrisu. Yuwarrisani. Sampai ke tasrif yuwarrisuna ya. Yuwarrisuna. Kemudian ini termasuk jadi hazfun nun li'annahu Af'alul khamsah. ya, li'annahu minal af'alil khamsah. Karena dia termasuk dari af'alul khamsah. Jadi kalau af'alul khamsah itu tanda mansub atau tanda jazmnya, tanda majzumnya adalah dihilangkannya huruf nun. Hazfuni hilang ya. Hilangnya nun. Jadi tanda jazminya adalah hilangnya nun. Adapun alif ini dia untuk membedakan antara huruf sahih dengan huruf illah. Jadi kalau tidak ada alif itu nanti seperti huruf illah nanti wawunya. Betul. Nah, kemudian fa'ilnya mana? Jadi di setiap fi'il ada fa'il. Fa'ilnya mana? Ini Mau jamak. Iya, al-wawu ya. Al-wawu. Al-wawu dhamirun Fa'iluhu al-wawu dhamirun muttasilun ya. muttasil. Mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i fa'ilin. Jadi al-wawu dhamirun muttasilun ya, muttasilun mabniun ala sukun ya. Mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'ilin.
fa'ilin, ya. Fi mahalli raf'i fa'ilin, dia sebagai fa'il. Jadi siapa yang mewariskan yang tidak mewariskan dirham dan dinar, yaitu mereka, ya, yang tidak mewariskan tersebut. Merekanya kembali ke mana? An-Nabi. Al-Anbiya. Iya. Al-Anbiya. Ya, jadi para nabi tersebut tidaklah mewariskan dirham. Ya. Dirham di sini sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ya. Nah, cara mengi'rabnya adalah dirhaman Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi Mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi fi akhirih. Bisa semuanya? Ulang lagi ya. Maf'ulun bihi, ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Kemudian wa di sini adalah harfu atfin, huruf atof. Ya. La-nya Harfun nafi. harfu nafi, huruf nafi. Ya. Dinaron, nah, dinaronnya adalah ma'tuf pada dirham. Ustaz, mau nanya. Halo. Ya. Siapa yang menanya ini? Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Domir tadi sebelumnya. Mungkin lupa materinya ya. Seringnya kan domirnya dengarnya yang huma hum gitu ya. Ini kenapa wawu, mungkin materinya yang materi apa ya? Yang lam yuwarisu ini tadi ya. Halo? Ya, yang Iya. Lam yuwarisu min arab itu. Itu bisa dilihat di buku hijau ya. Iya. Tahu kan buku hijau? Iya. Buku i'rab itu di situ lengkap ya, itu tentang domir. Halaman 74 Ustaz. Halaman 74. 74 ya. Bentar. Bukan. 74 bukan. Ini 75 Ustaz, yal abuna. Ya, yang abuna ya. Yang abuna fi'lun. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni. Mahalli raf'i fa'il. Ya, bisa dilihat di buku hijau atau buku i'rab halaman 75, cara mengi'rab dari wawu jamaah. Ya. Kalau saya boleh ini nanya, berarti kalau misalkan kalau ini kan fi'il ya Ustadz ya, fi'il ya, domirnya tuh beda kalau kayak hum tadi ya, domirnya itu di dalamnya. Oh gitu ya paham. Jadi kalau di fi'il itu ada domir muttasil, mustatir juga ada ya. Iya. Mustatir itu ada yang wujub, ada yang wajib, ada yang hukumnya mubah. Baik, ya. Banyak baik. itu. Kapan disebut wajib, kapan disebut jaiz, jawazan. Baik. Jadi yang dipelajari program basis itu memang yang baru istilahnya ya, dasar ya. Karena kalau disebutkan semua ilmu itu, kalau disebutkan semuanya akan membingungkan nih. Jadi yang penting dasarnya dulu kan. Yang domir munfasil, muttasil ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan ini kan harusnya dipelajari tingkat lanjutan gitu. Baik. Tapi di kelas praktek i'rab kan ada ya mungkin ya sebagian contohnya. Kelas i'rab. Iya. Baik Ustaz, makasih. Ya, boleh. Ustaz tadi bilang yang untuk tadi kan muktadanya itu yang al-anbiya'u. Berarti khabarnya itu kalimat yang lam yuwarisu dirhaman wala dinaron, sampai situ. Sebenarnya sampai fi'il fa'il aja. Lam yuwarisu. Sampai lam yuwarisu aja. Ya, karena fi'il jumlah itu kan fi'il fa'il. Pokoknya secara keseluruhan lah ya. Bisa juga ya di sini bisa juga ya.
Pokoknya kalimat ini adalah khobarnya. Kabarnya. Jadi khobar itu kan ada yang khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Ya, yang mufrad itu maksudnya yang berupa isim. Ya. Adapun yang ghairu mufrad bisa berbentuk jumlah atau sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu seperti jar majrur ini, ya, kayak ini tadi. Zorof manzur. Ya. Atau zorof mazruf. Maksud karena ketika kita menyebutkan jumlahnya, kita menyebutkan jumlahnya sampai dengan dinaron atau cukup sampai lam yuwarisu jumlah tuh lam yuwarisu fi mahali khobar, apa maksudnya sampai dinaron gitu Ustaz? Maksudnya ketika kita biasanya gini, al jumlatu minal fi'li wal fa'ili, ya. Al jumlatu minal fi'li wal fa'il. Nah, gitu. Jadi fi'il dan fa'ilnya aja. Itu lam yuwarisu. Oh, gitu. Berarti kalau gitu kita yang dirhamannya itu maf'ulun bih karena memang dari yuwarisu ya. Maksudnya dia apa? Dia maf'ulun bih dari yuwarisu. Iya. Maf'ulun bih dari yuwarisu. Ya. Berarti kalau jumlah yang ghairu mufrad itu memang cukup fi'il dan fa'il tuh nggak sampai maf'ulun bih ya Ustaz ya? Iya, fi'il minal fi'li wal fa'ili. Oh, ya. Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, kita sambung sedikit lagi. Wala dinaron ya. Nah, dinaron ini maktuf ya. Maktufun li dirhama. Maktuf itu ini ya. Dinaron maktufun ala dina dirhama. Maktufun ala dirhama. Dirhaman. Tabi'ahu fin nasbi. Wa alamatu nasbihi. Al-fathatu zahiratu. Nasbihi. Al-fathatu zahiratu fi akhirih. Zahiratu fi akhirih. Jadi cara mengirab maktuf atau naat ya, atau nanti pokoknya tawabi ya, itu disebutkan gitu ya. Tabi'ahu fin nasbi. Dia mengikutinya dalam hal nasab. Tabi'ahu fin nasbi. Kemudian disebutkan wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Ya, kemudian habis ini berarti ini kalimatnya ini adalah khobar dari al-anbiya'u ya. Nah, kemudian ini wa innama warasul ilma. Ya, hanyalah, ini artinya hanyalah para nabi tersebut mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bi'ilmi akhadha bihawzin wafilin. Ini hadisnya ya. Wa innama warasul ilma. Hanyalah para nabi tersebut mewariskan ilmu. Nah, ini nama di sini adalah ma makfufah. Makafah. Ma apa tadi Ustaz? Kafah. Kafah itu dia membatalkan. Yang membatalkan amalan inna. Inna itu kan harusnya ada isim inna, ada khabar inna, ya kan? Tapi dengan adanya ma ini, maka dia tidak lagi beramalan seperti itu. Namanya ma itu makafah. Makanya kalau setelah innama
Misalkan innamal a'malu binniyat. Tidak innamal a'mala, ya. Tapi innamal a'malu. Jadi a'malu itu sebagai mubtada, tidak lebih sebagai isim inna. Ya, jadi ini membatalkan amalan ini seperti halnya jumlah biasa, ya, bukan sebagai khobarnya inna. Oh, ya. Ya, hanya kalimat saja, kalimat jumlah fi'liyah. Jadi ma-nya adalah kaf. Nah, kaf namanya. Itu juga ada di bukuan itu keterangannya, ya, tentang lama. Ini di halaman 106. Ustaz kok putus-putus ya suaranya ya? Apa dia aneh ya? Jelas? Sekarang jelas Ustaz. Ya, jadi ada di halaman 106 tentang innama, ya. Saya juga dengarnya putus-putus. Halaman berapa Ustaz? Halaman 106. 106. Buku warna hijau halaman 106. Di situ dijelaskan, ya, 106. Jadi amalan inna tidak berlaku jika disambung dengan huruf ma yang merupakan kafah zaidah. Huruf kafah zaidah. Zaidah itu artinya dia tambahan, ya. Kafah zaidah. Kafah zaidah, ya. Menjadi innama. Innama itu bermakna hanyalah. Setelahnya adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Atau setelahnya bisa berupa jumlah fi'liyah, ya. Terus di situ disebutkan, ya, cara i'rab innamal a'malu binniyat. Di mana a'malunya adalah mubtada, ya. Mubtada marfu, bukan isim inna. Kalau isim inna berarti harus dibaca innamal a'mala. La harusnya. Tapi innamal a'malu. Jadi ma tersebut membatalkan amalan dari inna yang harusnya menasabkan isim inna dan merofa khobarnya. Ya. Ma yang menempel pada inna itu pasti ma kafah, ya Ustaz? Ya, umumnya seperti itu, ya, innama, yang artinya hanyalah. Tapi belum tentu juga mungkin, ya. Bisa aja ma itu ma mausul, ya. Tak tahu juga apa, tergantung kalimatnya, ya. Kalau yang bermakna hanyalah itu ma-nya adalah ma kafah. Ustaz tanya Ustaz. Ya. Itu kalau inna saja sama innama itu lebih tauqidan yang mana Ustaz? Atau sama saja? Kalau innama itu bukan taukid, ya. Innama itu pembatasan lil hasr. Bukan di taukid. Bukan uslub taukid Ustaz, ya. Setelah total semuanya itu. Gimana? Bukan uslub taukid, innama warathul ilmu. Bukan taukid. Dia membatasi. Hanyalah artinya. Hanyalah para nabi tersebut mewariskan ilmu lil hasr, ya. Jazakallah khairan. Ini karena waktunya sudah habis, ya. Mungkin kita lanjut sesi tanya jawab aja, ya. Kalau misalkan ada pertanyaan sampai di sini, berikutnya kita sambung ini, ya. Yang kalimat berikutnya ke sana. Ya, boleh. Jadi sampai di Haran ya Ustaz, ya? Ya, sampai sini. Besok minggu depan kita sambung lagi. Nanti semakin lama kita semakin cepat, ya, cara membacanya. Karena sering, ya, diulang-ulang, ya. Baru 2 baris nih kita bahas. Nah, nanti kalau udah agak lama, udah 3-4 pertemuan seterusnya, nah kita akan lebih cepat lagi, ya, membaca. Ini karena baru-baru aja. Ustadz, ada latihan? Ustaz. Ya? Ada latihannya nggak, Ustadz? Latihan nggak ada, ya. Jadi paling nanti pertemuan, misalkan sudah 5 kali pertemuan biasanya, itu akan Nana uji pesertanya untuk membaca ulang. Oh. Ya, dan minta kepada peserta yang hadir untuk mengulangi bacaan yang sudah pernah dibahas sebelumnya sebagai murojaah. Boleh tahu Ustaz, ini nanti sampai berapa kali pertemuan lagi? Yang Yali berarti? Ini sampai seterusnya insya Allah, ya. Jadi misalkan ada angkatan baru, misalkan angkatan 194 kan, nanti yang baru lagi. Nah, yang sebelum-sebelumnya boleh ikut terus, ya, sampai kitabnya habis dibahas insya Allah. Jadi tidak dibatasi berapa, ya, pertemuan. Iya. Ini kan sebelumnya ini sudah dibahas ini, ya, pertemuan angkatan sebelumnya. Nah, angkatan sebelumnya pun juga ada yang hadir di sini, ya. Sebagian ada yang hadir untuk mengikuti
Ya, tidak dibatasi ya, tidak dibatasi misalkan 7 kali pertemuan aja, tidak ya. Tapi boleh seterusnya ngikutin ya. Bulan puasa masih tetap Ustaz. Kalau bulan puasa kita libur ya. Dari dulu kita bulan puasa kita libur. Program basis pun kita liburkan ya bulan puasa. Generalnya Ustaz. Ya. Kalau naskah yang sekarang dibahas, mohon maaf, ini mungkin saya rada telat tadi. Ada seperti di buku hijau kan ada udah tamat kemarin ya. Kalau yang ini ada naskah ininya enggak? Ada di-share-kan Ada di grup. PDF-nya ya, nanti minta ke apa? Di grup sudah ya, di-share. Oh, sudah ada ya. Mohon maaf tadi saya mungkin agak terlambat, ini ada bicara dulu. Iya. Ya, makasih. Jadi PDF-nya antar saya. Ada ya, makasih. Jazakallah. Ya ini ya PDF-nya. Kalau Ustadz. Ya. Halaman 13 ya, halaman 13 di PDF. Kalau beli kitabnya di mana ya? Kalau hard copy kan kadang lebih mudah untuk nanda-nandain. Kalau beli kitabnya ada nggak? Mungkin di marketplace mungkin ada ya. Kita boleh ya? judulnya. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Ini nama kitabnya apa Ustaz? Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi. Mualifnya siapa Ustaz? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nih, terkenal. Ini. Kitabul Ilmi li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih ibn Utsaimin. Ya. Ada juga di halaman awal-awalnya ya, di nama judul. Ini Kitabul Ilmi, ketik aja Kitabul Ilmi gitu. Di marketplace mungkin banyak ya. Karena ini bestseller juga termasuk ya Kitabul Ilmi. Kalau di print aja boleh ya Ustadz? Boleh. Ini juga Anda dapatnya dari internet ya, wakfiyah.com. Oh iya. Wakfiyah.net ya. Jadi kalau mau cari kitab Arab ya, itu banyak ya di website Wakfiyah ini, wakfiyah.net. Ini cari aja di sini Kitabul Ilmi. Sudah ada langsung nih. Yang pengarangnya Syekh Utsaimin ya, atau dari ini apa, Google bisa juga. Ustadz, kadang covernya beda tapi isinya sama kan ya itu ya? Iya, isinya sama aja. Sama ya. Ya. Dari ini ya, dari notebook ini juga ada ya. Nah, ini klik, tinggal klik tahmil ini. Ya, ini tahmil ini. Tunggu aja, nanti tinggal di download ya. Ya, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, kalau misalnya kita membahas, apa maksudnya ketika membaca ini, kan masih bingung ya Ustadz, karena ini kan kalimatnya udah panjang sama seperti yang kita kemarin sebelumnya tuh Ustadz, ya pakai kitab juga. Itu apakah kita harus maksudnya gimana caranya ya Ustadz? Maksudnya ini kalau misalnya yang mudah-mudah lain masih bisa kebaca gitu, tapi yang lain tuh masih belum bisa memberi harokat gitu, masih bingung gitu. Ini kan kayak tadi ini lam yurisu, ternyata jauh banget ya ini tadinya masih khobarnya ke sana gitu. Gimana ya Ustaz? Apa maksudnya memang Ya namanya ini ya belajar ya, kita harus banyak praktek. Gimana Ustaz ya cara memahaminya? Ya intinya kita harus memperbanyak latihan ya, supaya kita terbiasa
Ya, jadi kita ini bacanya gimana? Bisa aja yurosu misalkan. Kenapa dibaca yuwarisu? Nah, kita harus sering juga membuka kamus ya. Buka kamus, ini cocoknya apa gitu. Warosa atau warrosa atau warisa atau apa gitu. Nah, cari fi'il mudhari'nya ternyata yuwarisu ya. Atau contohnya ini irsu. Irsu ini bentuknya apa? Ini bentuknya masdar ya, dari warisa yarisu irsan. Ya. Kalau dimasukin ke kamus nggak muncul saya Ustaz, irsunnya. Oh, Berarti harus kamusnya tahu ada tasrifnya, sekarang Ustaz, ada ya. kamus online ya, namanya Iya, kalau pakai yang online. sebentar, namanya ini Al-Ma'ani ya. Kerja Al-Ma'ani. Kita tinggal ketik di sini Irsun coba. ya, irsu. Kan tulisannya gini kan, tidak ada harokatnya. Nah, ini ada nih. Bacanya irsu, bukan irosu, bukan juga irosu. Jadi ini disukun irsu. Ini Arab, ini Arab Indonesia ya Ustaz ya? Ini ya ada aman ini ada. Tapi yang lebih lengkapnya yang Arabnya ya. Kita tinggal klik ini, diklik bawahnya ini. Arabi. Ya, terus klik search. Nah, ini lebih lengkap ya. Irsu adalah masdar dari warisa. Bahkan ada jamaknya. Jamaknya adalah irosun. Jadi lebih lengkap Arab. Tapi nggak ada harokatnya itu, yang Arab-Arab. Ada kan irsu. Ya kalau ini pasti paham lah ya, irsun. Udah pasti ya. Oh, gitu ada. Ustaz boleh ditaruh linknya di grup Ustaz? Ustadz izin tanya di luar Ustadz, untuk yang as-sama itu jamak taksirnya as-samawat atau jamak muannas salim itu Ustadz? Gimana? As-sama? Itu yang as-samawat itu dia jamak taksir atau jamak muannas salim Ustadz? Itu jamak muannas salim. Muannas salim. Berarti nggak mesti harus tamar buto belakangnya Ustadz? Enggak. Jadi yang jamak isim muannas itu bukan hanya yang ada tamar buto, tapi juga yang ada terakhirnya itu hamzah. Ada juga yang alif maksuroh, ada yang apa istilahnya itu ya, yang terakhirnya hamzah ya. Hamzah mamdudah ya. Mamdudah. Itu adalah isim muannas ya. Nanti ada cara membentuknya kembali ke wawu ya, karena asalnya adalah wawu samu, maka dia menjadi samawat ya, samawatun. Jamak muannas salim. Nah, ya syukran Ustaz. Ya. Ini ada linknya di ini ya, di chat, kolom chat. Di chat ya Ustaz ya. Dan kalau yang Indonesia tadi ARID. Nah, itu Arab Indonesia. Tapi lebih lengkapnya Arab ini ya. Arab ya Ustaz ya. Ya, lebih lengkap. Ya, udah lewat dari jam 10. Kita sudah akan sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya harapkan semuanya dapat istiqomah ya dalam belajar. Tidak mudah berputus asa, walaupun sekarang mungkin belum terlalu bisa ya. Tapi kita tetap terus belajar ya, karena belajar itu butuh kepada ketekunan, kesabaran, keuletan dan sebagainya. Ya. Anak kembali kepada Al-Akh Abu Adi, tafadhol. Baik, Ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya, beberapa catatan dan juga koreksi serta penjelasan terkait beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta tadi, dan alhamdulillah, masya Allah,
banyak sekali faedah yang insya Allah bisa kita dapatkan dari pertemuan untuk pagi hari ini, dan barakallahu fiik pada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa pada teman-teman yang hadir pada kelas tatap muka pagi hari ini. Ya Allah khair, semoga apa yang tadi telah disampaikan memberikan pencerahan serta ilmu baru bagi kita, dan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Ustadz untuk tetap terus berlatih, karena itu adalah kunci sebagai perbaikan ke depannya, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Amin. Dan akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Wa iyyakum jami'an. Baik, izin udur Ustaz. Assalamualaikum.